Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ade Surya dengan NIM C22572011052. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan halaman statis, kemudian halaman dinamis, lalu tambah data dengan mengikuti instruksi perintah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan praktik sesuai video materi 31. Video ini saya sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan saya sudah merangkum apa yang dibahas. Jadi saya juga sudah menyiapkan bahan praktikum untuk mempersingkat waktu dan meminimalisir terjadinya salah ketik atau typo untuk bagian dari codingan. Oke, lanjut di bagian pertama. Unduh dan mengekstrak code igniter baru dengan nama folder app garis mendatar news dan meletakkannya pada folder www atau htdocs. Ini saya sudah menyiapkan master dari code igniter 445. Kemudian kita ekstrak. Kita tunggu pengekstrakan sampai selesai. Oke, jika sudah berhasil melakukan pengekstrakan, kita rename file code igniter dengan nama app garis mendatar news. Lalu selanjutnya unduh layout dan letakkan pada tempat yang sesuai. Ganti ekstensi layout dalam app/views style CSS dalam public asset CSS. Sini saya juga sudah menyiapkan dari layout dan style CSS tersebut. Dan untuk layoutnya saya copy, kita masukkan di bagian folder view. Kemudian kita ubah ekstensinya menjadi PHP. Ya, untuk selanjutnya, untuk CSS kita buatkan di folder public. Kita buat folder baru bernama asset. Kemudian di dalam folder asset kita buat folder kembali dengan nama CSS. Kemudian kita taruh file CSS tadi di dalam folder public, kemudian di dalam folder CSS. Ya, selanjutnya melakukan konfigurasi dasar melalui app/config app. Kemudian kita atur bagian base URL, default lokal, kemudian app time zone. Kita buka konfigurasi. Kemudian di bagian ini ada base URL di baris 19, kita rubah, kita sesuaikan dengan nama folder kerja yaitu app garis mendatar news. Alis public, dan diikuti kembali dengan slice. Selanjutnya kita atur di bagian port lokal menjadi ID. Di app time zone kita rubah pengaturan menjadi Asia/Jakarta.
kita lakukan konfigurasi dasar melalui app/config di dalam file routing menjadi autoroute. Kita buka file routing, cari di aturan autoroute, kita rubah menjadi true. Selanjutnya melakukan konfigurasi dasar melalui app/config di file routes, matikan semua root. Kita buka routes. Di bagian ini bisa kita kasih tanda slash 2 kali untuk mematikan. Jadi di sini saya tidak matikan karena untuk kembali bisa mengakses kembali ke halaman indeks atau halaman awal dari tampilan code igniter. Kemudian mengubah environment menjadi development pada file public/index. Kita buka file folder public. Kemudian di dalam folder public ada file index, kita buka. Lalu kita cari bagian environment lain. Di baris 48 ada environment, kemudian di sini production kita rubah menjadi development. Yang bertujuan ketika terjadi error nanti akan ditampilkan bagian errornya itu di mana. Kemudian jika aplikasi ini sudah jadi, maka akan kita rubah kembali menjadi production untuk tidak menampilkan errornya di bagian mana. Ya, spesifikasi dari aplikasi ini yaitu menggunakan layout halaman statis terdiri dari home/index, home/about, kemudian home/publisher. Lalu halaman dinamis terdiri dari news/read, kemudian news/create, lalu yang terakhir news/insert. Saya akan coba akses folder kerja dari yang kita ekstrak tadi. Dan bagian awal halaman dari code igniter. Kemudian kita rubah di bagian controller dari home. Di sini kita rubah di welcome message menjadi layout. Oke, saya akan refresh dan tampil dari layout tersebut. Selanjutnya Ikat buat section dan render section. Misalkan bagian artikel dan simpan dengan nama index.php pada folder view. Oke, kita buka di bagian layout. Bagian ini kita pisahkan pada artikel dan kita Ctrl X. Lalu di sini kita kasih jarak. Nanti untuk pemanggilan dari layout kita buat file baru, Ctrl N kemudian Ctrl S, kita simpan dengan nama index
PHP. Dan kita pastekan di sini. Dan saya rapikan terlebih dahulu untuk kodenya. Nah, kemudian panggil extend untuk layout. Di bagian atas dari artikel ini kita panggil extendnya PHP dan kemudian di dalamnya kita kasih nama layout. Section. Dalamnya itu bernama konten. Lalu jangan lupa di bagian bawah dari ini kita kasih penutup kembali dengan end section. Buat section, tambahkan pemanggilan render section pada layout PHP. Kita buka di bagian file layout tadi. Nah, di bagian yang kita kasih jarak tadi, di sini kita panggil render sectionnya. Cover this. Kemudian dalam ini kita kasih file content. Kita akan coba dalam pola kerja tadi. Sini terjadi error. Itu disebabkan karena di bagian daripada home indexnya itu tadi kita panggil layout sehingga bagian kontennya akan hilang. Oke, kita atasi dengan kita masuk ke folder views lagi di controller. Di bagian home ini kita rubah dari layout menjadi index. Oke, saya akan refresh dan akan tampil bagian dari konten tersebut. Ubah controller home namespace, kemudian di bagian index itu yang sudah saya rubah tadi yang bagian ini. Kemudian yang ini jangan lupa kita hapus bagian string. Kode dari tak pembukaan akan saya rapikan terlebih dahulu.
Kemudian menerapkan view partials. Pisahkan blok aside dari view layout menjadi view baru dengan nama sidebar. Oke, di bagian layout kita pisahkan dari aside, kita Ctrl X. Kemudian ini diaduk sejarah kembali untuk pemanggilan dari layout tersebut. Kita buat file baru, sidebar. Kita pastekan di sini. Tambahkan pemanggilan method include pada view layout. Oke, kita bagian layout kita tambahkan pemanggilan include. Namanya layout. Oh, maaf, ini namanya sidebar. Ya, kemudian kita sesuaikan bagian menunya. Ganti menu dan link menggunakan URL per metode anchor. Kita masuk di bagian sidebar. Dan bagian ini kita rubah list. Di sini saya sudah menyiapkan dari bahan praktikum. Saya tinggal mengcopy dari wadah yang sudah saya sediakan terlebih dahulu. Saya copy, kemudian di bagian ini kita taruh. Lalu kita tambahkan kode pada controller home, yaitu metode about, kemudian metode publisher. Kita buka bagian home tadi. Dari sini kan saya copy saja, taruh di bawahnya. Kita rubah metode menjadi about. Lalu kita sesuaikan publisher. Atau di bagian view index, kita sesuaikan dengan yang ada di materi ini. Sebelumnya saya sudah video ini, jadi saya sudah merangkum bagian-bagian yang penting. Dan lanjut,
bagian indeksnya kita sesuaikan dari konten tersebut. Kita masuk di bagian sini, kita rubah. Jadi karena saya sudah menyediakan bahannya terlebih dahulu, jadi tinggal saya copy dan paste. Kemudian di bagian Ya, lalu kalau kita refresh, nah ini sudah seperti itu ya. Oke, sudah. kemudian untuk di bagian view about kita akan sesuaikan. Oh ya, sebelumnya jadi saya belum punya file dari bot, jadi saya tinggal kita save as dari file index ini saja. Kasih nama about. Untuk bagian dari kontennya kita sesuaikan. Tinggal kita pastikan di sini. Nah, tambahkan untuk bagian kontak ya. Kemudian Dari view dari publisher. Sebelumnya saya akan akses folder kerja saya terlebih dahulu. Kemudian akan saya refresh dan tampil dari bagian home tadi, yaitu index dengan konten seperti berikut. Kemudian ini about, lalu publisher, read news, kemudian add news. Di bagian publisher terjadi error, yaitu invalid file publisher. Itu artinya file publisher tersebut belum ada atau belum kita buat di bagian folder view. Untuk mengatasinya, yaitu kita buat filenya terlebih dahulu. Kita save as kembali dari robot ini. Kita beri nama publisher. Kita sesuaikan untuk kontennya. Saya sudah siapkan.
Kemudian saya klik refresh dan berhasil tampil bagian dari publisher. Ini ada untuk uploadnya. Upload untuk request ini error karena belum dibuatkan file tersebut, dan juga untuk request yang sudah berhasil tampil. Selanjutnya saya akan melakukan praktik sesuai video materi 32. Selesaikan bagian konfigurasi. Itu memiliki file DML atau data manipulation language model, use model, ganti nama file dan nama kelas menjadi DML, lalu letakkan pada folder app/model buat file DML-nya. Jadi di sini saya akan salin dari proyek yang saya buat sebelumnya atau folder kerja sebelumnya untuk bagian dari news model. Oke, masuk di bagian model, kemudian news modelnya akan saya salin, kemudian saya taruh di folder kerja news. Letakkan kembali di folder yang sama, yaitu models. Kemudian kita rename DML, lalu kita rubah di bagian news model yang kita sesuaikan dengan DML. Ya, kemudian memiliki atau membuat database dan tabel dan konfigurasi di folder app config database. Jadi di sini saya siapkan database-nya serta tabel dan ya, untuk di controller news, buat controller news, kemudian namespace mengikuti kode seperti berikut. Kita buat file di controller .php. Oke, di sini saya sudah buka di folder news, kemudian saya copy dari bagian codingan yang sudah saya buat. Folder baru namanya news PHP. Nah, kita buat magic walaupun langsung ya, akan dibawa ya dari kontes. Udah, nah ya. Lalu membernya ini ya. Ya, perhatikan di sini saya jelasin dulu ya. Dan kita tambahkan metode read dengan kode seperti berikut. Kita kembali masuk di bagian sini, kita di bagian bawah dari sini kita enter, kita tambahkan metode read.
Jadi di sini ada read, tapi parameter maka data bawah ya, pakai nama nanti news all. Kemudian di bagian kode kita tambahkan metode publisher. Nah, ini adalah berupa array untuk pencocokannya, yaitu pertama yang tidak di satu misalnya gitu ya, itu kita view Selanjutnya bagian dari view news all dan news detail, kita buat kembali file baru di dalam folder view bernama news all dan file news detail. Oke. Ctrl N dan Ctrl S. Dalam folder view. Oke, saya sudah siapkan bagian dari folder-folder tersebut. Jadi saya tidak perlu repot-repot untuk mengetik ulang kode yang sudah bahas. Detail tambah label bernama news detail. di .com news. Selanjutnya di sini di halaman news all ini kita akan menampilkan judul dari semua data berita. Nah, ini kan home publisher ya. Nah, sekarang klik yang read ini. Klik enter. Klik aja seperti itu. Dari read news saya refresh terlebih dahulu dan kita klik read news. Dan sini terjadi error unmatched dari tanda kurung tak penutup. Ini di bagian file news. Ya, kesalahannya ada di sini. Kita hapus. Dan saya akan refresh kembali. Kemudian tampil pesan error sebagai berikut. Unable to connect to the database. Main connection
access for user information. Ini karena belum dilakukan konfigurasi pada database. Saya tadi lupa untuk mengkonfigurasi di bagian database. Oke, kita masuk di bagian app. Mohon maaf, salah file. Jadi kita cari database ya, kita lakukan konfigurasi. Kemudian di bagian username yaitu root, kemudian password jika ada kita isi, kalau tidak ada tidak usah. Kalau untuk nama dari databasenya, karena saya sudah buat nama databasenya news, jadi kita sesuaikan. Ya, saya akan refresh kembali. Berhasil tampil ini dari judul dan kemudian ini bagian dari isi di dalam database. Kemudian jika kita klik, maka akan tampil isi dari database tersebut. Nah, ini sudah bisa tampil untuk daftar berita. Nah, saya lihat dulu di database saya. Berita ini isinya memang ada 2 seperti ini ya. Nah, ada ini judul baru, ada open source tabel saya kemarin nih. /read/i. Saya akan perlihatkan bagian dari database saya. File dari nama dari database itu yes. Isi dari database tersebut. Ini judul baru. Nah, itu kan lebih enak kita melihatnya dibanding kita menggunakan ID 1. Satu itu kan nggak tahu ya. Nah, ini ya view dari sini ya. Ini nggak all sync, all. Ya, view news all dengan data seperti ini yang kita passing. Jadi kan nggak ada apa namanya. Ini sudah bisa menampilkan pembacaan berita secara keseluruhan menggunakan view news all menampilkannya. Passing data juga sudah berhasil. Newsnya kita gunakan di sini kita gunakan Slack-nya. Untuk selanjutnya kita save as lagi yang ini ya. Save as saja lagi. Oke. Sekarang kita konteks pembahasan. Untuk for each itu bisa dipisah gini ya. Jadi di enter seperti ini bisa. Pembuka bisa ya. Nah, kita kembali ke sini di refresh, kita klik isi judul ini yang muncul. Ini sudah detail ya.
Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau datanya tanda seru tuh maksudnya false gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa nih. Atau empty juga bisa ya. Nanti kita coba. Nah, sekarang sudah di save ya. Kita balik dulu ke read. Ya, kalau di ya, ngetik apa di daftar. Nah, di bagian news, bagian dari metode publisher. Saya akan copy dari sini. Oh, metode itu sudah ada, sudah saya copy tadi. apakah dia data news itu kosong atau tidak. Kalau dia kosong, kembali ke data read, maka ditambah. Ya, selanjutnya lakukan praktik sesuai video materi 33. Untuk view untuk input news grid dan letakkan pada folder. Oke, kita unduh terlebih dahulu file dari news grid tersebut. Kita masuk di bagian 33. Kemudian kita download. Ini sudah ke download. Kita pindahkan file script tadi ke dalam folder view. Ctrl X. Taruh di sini. Ya, untuk bagian dari welcome message tadi, ini bisa kita hapus karena tidak akan kita pakai atau kita gunakan. Kita buka new script. Oke, selanjutnya tambahkan metode create pada controller. Function create alpha from return view new script. Controller di bagian news. Ya, di bagian news. Oke, saya kopas kodenya saya. Sekarang kita tiba di bagian metode dari publisher. Kemudian di return view disimpan seperti ini. Nah, ini news. Ganti dulu menjadi create. Nah, kalau linknya ya di add news, kita klik aja. Kita masuk di bagian
Di halaman create itu, kalau insert, tekan insert. kita perhatikan filenya ya, kita buka codingnya, diarahkan insert, jadi dibawa ke insert. Maka kita perlu buatkan metode insert, dan ini agak panjang kodenya ya. Kita tambahkan untuk insert di bagian bawah dari, lalu di sini saya sudah siapkan metode dari insert tersebut, ya saya copy pastekan. Berikut action, lalu kita melakukan Untuk selanjutnya setting atau menerapkan dari aturan tersebut menggunakan metode set rules ya. kita tambah kode lagi, metode kita tadi, yaitu untuk validasi. Oke, validasi untuk kelanjutan dari kode. Sini ada untuk kode selanjutnya nanti. Proses kita buatkan if dan else-nya dulu deh. Oke, saya simpan dulu ya. Nah, sambil di pause saja nanti videonya. Kemudian ini kode lagi, ini adalah untuk proses pembuatan pesan, entah dia berhasil. Kalau ini kan sedangkan di sini adalah berhasil dengan tidak. If data sama dengan 1. Kalau dia gagal, set flag. Kita lengkapi di bagian kode tadi, yaitu dengan kode seperti berikut. Untuk bagian pesan dari validasi. Oke, di sini Tes data juga. Jadi ini hanya buat pesannya saja. Ya, letakkan di sini tadi ya. Maka pesan kemudian jika terjadi error validasi, maka harusnya isian pada form tetap ada. Kemudian tambahkan metode all pada pilih pada input judul. Ya, kita buka kembali di bagian files new script. Nah, kemudian di sini ada
value kita isi kode seperti tadi HP. Dan di sini ini kita sesuaikan, nah itu judul. Dan di bagian text area or kemudian body. Untuk apa namanya, method outnya yang pertama di bagian judul itu ada value diisikan seperti ini. Di bagian ya tidak di yang diisikan seperti ini. Nah lalu dalamnya ini adalah judul sesuai dengan ini kan namanya judul ya. Kemudian pada saat dikirim di insert, nah di insert dulu. Untuk yang text area itu tidak ada value di situ tapi di antara ini. Lalu di aturan ini kan body juga nih. Jadi seperti itu supaya datanya tidak Akan pesan validasi antara heading dan pembuka form. kita lihat di create news create itu ya. Nah ini heading 2 dan ini form. Nah, Oke, kita taruh kode tadi di bagian antara heading dan bagian pembuka dari form. Saya sudah siapkan copy paste. Oke, kita pastikan. Selanjutnya saya rapikan terlebih dahulu. Ya lanjut. di antara sini kita masukin apa, kode ini. Nah pakai ini dulu ya, pakai tag paragraf dulu ya. Ada maka nanti seperti itu get ya, pesan ya. Ya, untuk validasi ini sebenarnya kita sudah lakukan ya di materi tentang validation library. Jadi intinya adalah ya, kita menggunakan apa yang sudah kita pelajari seperti itu. Seperti itu sudah cukup sebetulnya. Bisa juga ditambah seperti ini untuk menutup ini juga bisa. Walaupun asal sudah kita klik lagi add news create. Ya. Kita juga memasukkan di sini saya sudah sediakan itu adalah CSRF field lain gitu ya. Oke, sudah kita klik lagi add news, kita uji coba ya. Ada error nih. Oke, kita akan coba akses add news. Klik add news. Nanti sudah berhasil tampil. Ya, kita akan coba kirim berita tanpa kita isi dari form judul dan form konten. Kemudian jika dikirim maka akan muncul pesan error yaitu pada judul fields required. Kemudian di bagian body ke required, itu artinya form dari judul dan konten tersebut tidak boleh dibiarkan kosong. Oke, bagaimana juga kita isi di bagian judul. Kontennya kita kosongkan. Pesan error ini judul verb must be at least 4 karakter in length, itu artinya minimal untuk
karakter dari judul itu harus isinya 10 karakter. Ya, konten tidak boleh kosong. Saya akan sesuaikan. Kita coba isi. Oke. Kemudian body plus bagian body harus diisi. Dari konten yang kita kirim dan terdapat pesan berhasil dikirim. Oke, kita coba cek di bagian database apakah sudah terkirim atau masuk data dari terbaru. Ya, ini bagian sesuai dengan judul dan konten yang kita buat tadi. Kemudian untuk slotnya otomatis dari huruf besarnya akan berubah menjadi huruf kecil. Ya, bagaimana kalau kita tentang ritmis kita akses. Nah, ini sudah tampil di bagian news. Data yang sudah kita tambahkan tadi. Konten atau body. Di news baris 44. Oke. Bawahnya tuh masuk lagi ke gitu ya. Nah, ini sini aja lagi. Kirim berita tanpa mengisi, harusnya dua-duanya required ya. Nah, kemudian kalau kita isi, kita set 10 ya. Minimalnya. Judul tuh ada masalah. 10 kita bikin kalimat ya. Tapi dia tidak hilang. Dan harus menampilkan pesan berhasil. Wah, ternyata enggak ya. Nah, ternyata langsung ke sini masuk. Berhasil menambah data tadi ya, karena dia klik, dia membuka, balik lagi ke tambah data baru untuk memastikan bahwa kode yang sudah kita buat itu berhasil. Dan kita berhasil bikin baru sudah berhasil tampil. Jadi ada dulu 100 maksimal karakternya, kemudian untuk kontennya aturan untuk ini adalah 100 maksimal karakter. Home, watch, disturb, reduce, dan sudah berhasil tambah data. Demikian video saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terjadi bagian dari mengganggu proses dalam pembuatan, yaitu terjadi beberapa kesalahan seperti typo atau salah ketik. Lagi di video saya berikutnya
Saya ucapkan terima kasih.